Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu ya. Dari kondisi Luhut ya, Pak Luhut hari ini, lihat saja ini. Kondisi terkini Luhut bin Sarpanjaitan yang terbaring di rumah sakit di RS Singapura. Wow, ya katanya sih kabarnya ya semakin membaik begitu kan ya. Akibat apa? Katanya kelelahan, ada yang mengatakan ya jantung, ada yang mengatakan berbagai hal begitu kan. Tapi kalau tidak ada Pak Luhut begitu kan ya, yang dicap sebagai menteri segala bidang urusan begitu kan ya. Karena begitu banyak ya jabatan-jabatan yang kemudian begitu dipegang oleh Pak Luhut begitu kan ya. Bahkan ini kehilangan, ini menjadi dampak begitu kan ya, dalam artian bahwa kalau tidak ada Luhut di situ begitu. Siapa gantinya? Wallahualam, siapa mereka begitu. Dalam artian bahwa ganti sementara begitu kan. Jadi masyarakat Indonesia, mari doakan kita bersama-sama semoga sehat walafiat. Itu aja sih sebenarnya begitu kan ya. Di luar sana banyak spekulasi bahwa ya masih belum tahu sebenarnya sakit Pak Luhut itu sakitnya apa, atau memang mendadak kelelahan atau apa begitu. Tapi yang jelas masyarakat Indonesia banyak yang mendoakan itu begitu kan. Itu walaupun bagaimanapun itu adalah saudara-saudara kita juga begitu kan ya. Di satu sisi banyak orang yang mengatakan wah sakit apa Pak Luhut katanya begitu ya. Ini kondisi terkini Luhut bin Sarpanjaitan yang terbaring di rumah sakit RS Singapura ya. Aduh, kirain sudah ketemu ini begitu, semoga cepat ketemu aja. Apa maksudnya begitu ya? Kami mengikhlaskan LBH dan tugas yang empat akan cepat digantikan oleh orang yang amanah. Semoga dapat ya di sana begitu. Apa maksudnya begitu kan? Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Ketika kita merasa sudah lelah bekerja, orang tidak melihat manfaatnya, malah mendoakan yang tidak-tidak, pasti ada yang salah dengan diri kita. Betul begitu. Dalam artian bahwa sesama saudara-saudara kita harus ya memberikan doa bersama di situ begitu. Siapapun orangnya begitu kan. Peran penting Pak Luhut itu sebenarnya kepada negeri kita itu banyak begitu kan. Walaupun ada kepentingan-kepentingan yang kemudian masyarakat sudah tahu begitu kan. Tapi kan punya prestasi juga begitu kan ya. Entah prestasinya bisa gagal, bisa tidak begitu, karena begitu banyak ya Pak Luhut ini ketika dikabarkan sakit wah gempar begitu kan di situ begitu. Kalau saya ikut tandanya apa sih ya, diingatkan ya sama Tuhan, sudah pasti ya nggak ingat sih sama Rempang lagi, nggak ingat KCIC lagi ya, Morowali dan masih ingat ya. Ini kan kalau orang sakit itu kan ya bisa saja begitu karena memang sudah takdirnya sakit atau apa begitu kan ya. Bahkan satu sisi yang paling menarik begitu komentar-komentar netizen ini, Ompong harus sadar sekarang sudah uzur ya. Dulu waktu masih muda cukup ya trial menjadi komando. Semuanya tidak ada nilainya kalau sudah sakit katanya begitu ya. Ya memang harta, tahta begitu kan, wanita begitu. Kalau sakit ya tidak mungkin begitu kan. Dalam artian bahwa yang namanya sudah ditakdirkan sakit begitu kan ya seharusnya kan mengingat-ingat dosa begitu kan. Siapapun orangnya begitu. Dalam artian bahwa kita lihat saja bahwa di masyarakat hari ini banyak spekulasi begitu ketika Pak Luhut ya sakit tiba-tiba gempar banyak begitu kan ya. Ada yang mendoakan ya, ada yang tidak, ada yang berspekulasi sana sini begitu kan. Tapi bukan begitu. Saya ingin memberikan edukasi bahwa setiap orang itu pasti sakit begitu kan ya, pasti mengalami itu begitu. Maka dari sinilah yang kemudian harus bersama-sama bergandengan tangan mendoakan begitu kan ya. Entah teman-teman ya mendoakan apa wallahualam ya, terserah ya untuk teman-teman itu begitu kan, karena semuanya tergantung dari hati nurani masing-masing begitu. Ini kondisi terkini Luhut bin Sarpanjaitan yang terikat sakit ya terbaring sakit di RS Singapura ya. Bahkan yang Menko Kemaritiman dan Investasi Menko Marves ya, Luhut bin Sarpanjaitan tengah terbaring sakit dan menjalani perawatan intens di rumah sakit Singapura. Luhut melanjutkan pengobatan di Singapura setelah sebelumnya dirujuk di salah satu RS di Jakarta. Bahkan Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat mengirimkan tim dokter khusus ke Presidenan untuk merawatnya. Perawatan dari istana juga dikirim untuk membantu pemulihan Luhut ya. Beberapa hari yang lalu setelah menghindari suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasanya ya. Saya rasakan selepas bekerja melihat kondisi suaminya yang tidak wajar tersebut, istrinya ya. Istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu rumah sakit Jakarta untuk tindak ya preventif ya lebih lanjut. Ujar Luhut bercerita begitu kan ya.
Ginilah yang kemudian yang namanya sakit kan tidak tahu kepada siapapun begitu, sesuai dengan takdir mereka masing-masing begitu kan. Tapi perlu diingat, kalau tidak ada Pak Luhut, segala menteri ya, segala urusan di negara kita, wah gimana begitu kan ya. Lihat saja sekarang begitu bagaimana masyarakat ya. Masyarakat kan sudah menilai begitu kan. Wah, ini baik dan ini tidak, ini baik dan ini tidak. Bahkan ya masyarakat mengatakan wah ini sebagai peringatan kepada Pak Luhut begitu kan ya, sebagai peringatan bahwa diri kita begitu kan. Apakah masih diberikan sudah takdir sakit atau apa begitu kan. Karena inilah yang kemudian yang menjadi cikal bakal harus ingat kepada Tuhan kita begitu. Kalau sakit mungkin ini peringatan untuk mengingat, selalu mengingat dengan ya orang-orang di sekitar kita, terus kemudian ingat kepada Tuhan kita begitu kan ya. Luhut mengakui sebagai seorang yang terbiasa bekerja dan aktif kegiatan, ia merasa bosan ya, katanya begitu ya. Merasa bosan setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, namun ia memahami bahwa sikap sang istri dan keputusan tim dokter adalah yang terbaik dengan kesehatan. Bahkan Luhut juga memutuskan menjalani pemulihan di Singapura ya setelah mendapat tawaran dari senior yang Minister TOC ya Huan. Langkah ini juga sekaligus untuk memungkinkan baginya menjalani ya pemeriksaan medis secara komprehensif. Setelah mendapatkan tawaran dan senior minister Theo Chip Hian, ya saya memutuskan ya menerima untuk menjalani tahap pemulihan di Singapura, sekaligus memungkinkan untuk dilaksanakan pemeriksaan medis yang evaluasinya lebih ya komprehensif ya terkait ya kondisi kesehatan saya. Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Saya cukup menyikapi bahwa semua orang itu punya takdir masing-masing begitu kan. Ada yang sakit, ada yang tidak dan sebagainya begitu kan. Ketika ditakdir sakit, maka semuanya harus ingat kepada dosa-dosa kita begitu. Apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan begitu kan ya. Dalam artian kita harus sama-sama ya sebagai penguat dalam persaudaraan kita begitu, bukan mencaci maki begitu kan dan sebagainya begitu. Jelas di luar sana banyak muncul spekulasi begitu kan. Ada si A, ada si B, ada si C dan berbagai hal dilakukan begitu kan. Tapi bagi kami adalah mari kita mendoakan bersama-sama sebagai bentuk edukasi, sebagai penghormatan begitu kan ya. Karena setiap manusia itu ketika saudara-saudara kita yang mendoakan salah satunya, siapa tahu ada yang diterima begitu kan ya. Ya, memang kalau kita melihat dalam dunia pemerintahan, Pak Luhut katanya pegang beberapa jabatan begitu kan. Mulai dari Menko Marves ya, terus kemudian yang lain begitu kan ya. Bahkan ya katanya begitu menteri segala urusan, katanya begitu komentar-komentar dari netizen. Ya, inilah saudara-saudara kita begitu ya. Dalam artian kita lihat ya di masyarakat hari ini begitu, kalau tidak ada Pak Luhut gimana begitu rasanya begitu kan ya. Kan juga merasakan di situ begitu, di satu sisi kan seperti itu begitu kan ya. Kalau ada Pak Luhut gimana dan sebagainya ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.